Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalata lal khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal babus shalah. Ini bab menjelaskan tentang salat. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu menurut bahasa artinya doa. Dalam bahasa Arab salat itu artinya doa. Dan kita di dalam salat berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wajburni, tambahlah kekurangan saya, sempurnakanlah kekurangan saya ya Allah, warfa'ni, angkat derajat saya, dan seterusnya. Ya, di dalam salat itu kita berdoa. Ada juga ulama mengatakan wakila ad-du'a bil khair, yaitu mendoakan kebaikan, berdoa yang baik-baik. Dikatakan doa baik karena Nabi setelah menguburkan ashabul badr atau ashabul uhud, beliau yusalli alaihim, beliau mendoakan mereka. Kan sholat, yusolli artinya kan sholat. Tapi orang yang mati syahid itu kan jenazahnya nggak dimandiin, nggak disolatin, dikubur sama baju yang dia gunakan untuk berperang di jalan Allah, itu menjadi kebanggaan nama darah-darahnya. Tapi Nabi yusolli alaihim. Nah, yusolli alaihim ini Nabi nggak mensolatkan, tapi mendoakan kebaikan. Tuh. Karena memang sholat menurut bahasa adalah doa. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Sedangkan menurut syariat sholat itu adalah ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, wa af'alun, dan gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir. Awalnya takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam umumnya. Itu definisi sholat menurut syariat. Kalau menurut syariat, ucapan dan perbuatan diawalinya dengan takbir dan diakhiri dengan salam secara umum seperti itu. Karena ada di sana sholat nggak ada gerakan, kayak sholat jenazah, nggak ada ruku, ya kan, nggak ada sujud. Ya, adapun ya, ngangkat tangan hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun. Begitu juga ada sholat tanpa ucapan, seperti sholatnya orang yang gagu, tunarungu. Sholatnya orang yang gagu nggak ada ucapannya, maka dikatakan secara umum sholat itu adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. As-shalawatul maktubatu khamsun. Kita masuk ke kitabnya. Salat-salat yang diwajibkan itu ada 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian akan salat-salat yang 5 waktu, was salatil wusta, dan jagalah oleh kalian salat yang pertengahan, salat yang tengah. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan salat tengah itu adalah salat asar, karena dia ada di tengah-tengah. Subuh, zuhur, maghrib, isya, tengah-tengahnya asar. Tapi ada juga ulama mengatakan bukan, maksudnya bukan asar, maksudnya sholat tengah itu sholat maghrib. Ada ulama mengatakan bukan maghrib tapi isya. Ada juga yang mengatakan bukan isya tapi subuh. Walhasil Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan maknanya agar kita menjaga semua sholat yang 5 waktu. Tapi kalau menurut Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, Sohib Empang Bogor, yang namanya sholat tengah itu kita menjaga sholat tengah-tengah, enggak terlalu cepat dan juga enggak terlalu lama. Itu maknanya sholat al-wusta. Ya, jagalah oleh kalian sholat 5 waktu dan jagalah oleh kalian sholat pertengahan. Jadi sholat jangan terlalu cepat, ente jadi imam kecepatan ya dikomplain. Dan juga jangan terlalu lama, dikomplain juga ente. Gitu, tapi sholatlah tengah-tengah. Kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengah.
Kalau kecepatan, yang tuanya susah ngikutin. Kelamaan, yang tua juga pegel berdirinya, bisa jatuh, dia nggak kuat. Tapi kalau yang di tengah-tengah, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, insya Allah nggak ada yang komplain. Nah, kemudian kata Nabi, innallaha kataba alaikum fi yaumin wa lailatin khamsa salawatin. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian dalam sehari dan semalam sholat 5 waktu. Kalau kita lagi sholat wajib, ibu kita manggil, nggak boleh kita membatalkan sholat kita, karena sholat wajib. Hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah, misalnya lagi sholat duha kah, lagi sholat ba'diyah kah, ibu kita manggil, maka sebagian ulama mengatakan wajib kita batalin sholat kita. Kenapa? Karena sholatnya sholat sunnah, sedangkan menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Nah, ada namanya ulama Syekh Jurej. Syekh Jurej ini lagi sholat di dalam kamarnya, di tempat ibadahnya. Ibunya manggil, Surej. Dia terusin sholatnya, dikencengin takbirnya sama Syekh Surej, ngasih tahu nih bahwasanya beliau lagi sholat. Ibunya kurang mendengar, ngerasa anaknya nih gak ngejawab panggilannya. Kata ibunya, mudah-mudahan kau dapat fitnah, wahai Surej. Akhirnya sepeninggalan ibunya wafat, Syekh Surej nih lagi ibadah di tempat ibadahnya, datang seorang wanita cantik. Wanita cantik ini datang ke tempatnya Syekh Surej, ngajak berbuat dosa, ngajak zina. Syekh Surej nggak mau, takut sama Allah dia. Ya, ditolak, disuruh pulang sama Syekh Surej. Dia bikin fitnah. Ternyata si perempuan itu lagi hamil. Itu, siapa yang menghamilimu? Surej tuh menghamili saya, ditangkap nih beliau sama penguasa saat itu. Jadi memang penguasa sama ulama itu ya jarang ada yang harmoni, jarang ada yang suka, karena kebanyakan penguasa itu kepengen mengikuti hawa nafsunya, sedangkan ulama itu nggak bisa, dia tegas, yang dia takut adalah Allah. Kalau Allah bilang hak ya hak, kalau itu batil dia katakan batil. Jadi hukum Allah itu kadang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, jadi mereka suka dibenci makanya sama penguasa, kecuali penguasanya memang yang takut sama Allah. Nah, ditangkap nih Syekh Surej, penjara, mau dihukum mati. Kata Syekh Surej, ente mau menghukum mati aneh, tapi ente nggak punya bukti bahwa aneh itu yang menghamili wanita ini. Kok bisa seperti itu? Memang ente punya bukti, bukan ente yang menghamili. Ya udah, tunggu sampai bayi ini lahir. Tunggu sampai bayinya lahir. Pas begitu bayi lahir, dipegang pusarnya sama Syekh Surej. Wahai bayi, siapa orang yang menyebabkan kau berada dalam perut ibumu? Dengan izin Allah ngomong tuh bayi, pengembala kambing yang ngehamilin ibu saya. Tuh, dengarkan kalian semua. Nah, ini karomahnya Syekh Surej. Udah, akhirnya pada minta maaf sama Syekh Surej, pengen dibangunin lagi tuh. Tempat ibadahnya kan dihancurin. Mau dibangunin emas, jangan usah. Balikin kayak awal aja. Itu. Nah, ini beliau mendapatkan fitnah ini karena nggak menjawab panggilan ibunya. Gitu. Ya, nah ini juga pelajaran buat kita yang jadi orang tua, jangan sembarangan ucap ke anak. Semarah apapun kita ke anak, tetap ngucap yang baik-baik. Allah yahdi, kalau orang dulu tuh semoga Allah memberimu hidayah. Allah yahfaz, semoga Allah menjagamu. Jangan dikatain anaknya monyet, jadi monyet dia. Setan lu, jadi setan akhirnya, karena ucapan itu adalah doa. Dan kalau kita usahakan untuk segera menjawab panggilan orang tua. Padahal lagi ibadah loh beliau, tapi nggak menjawab panggilan ibunya. Ibadah sunnah, kita dipanggil, lebih baik kita batalin. Karena ada ulama yang mengatakan wajib kita batalin. Nah, wa taqdimu sholati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi udhrin minal kaba'ir. Mendulukan sholat daripada waktunya. Ente belum masuk waktu zuhur, ente sholat. Wa ta'khiruha, dan juga mengakhirkannya.
ditunda-tunda sholat zuhur sampai keluar waktunya bighairi udhrin, tanpa ada uzur syar'i, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, minal kabair, hal itu termasuk dosa besar. Jadi jangan kita melakukan sholat kalau belum masuk waktu, dan juga jangan mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Ya kata Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Celaka di sini adalah lembah. Wail ini lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Kalau gunung-gunung digeser ke lembah tadi, gunung-gunung hancur. Padahal gunung itu makhluk yang paling kokoh. Kalau pesawat nabrak gedung, gedungnya bisa hancur. Tapi kalau pesawat nabrak gunung, yang hancur pesawatnya. Saking kokohnya gunung. Tapi kalau digeser ke lembah tadi, hancur. Bagaimana dengan manusia? Nah itu orang yang suka ninggalin sholat, dia akan ditempatkan di well tuh, lembah yang ada di jahanam. Wa awalu waktu zuhri, dan permulaan waktu zuhur adalah idza zalati syamsu, apabila matahari sudah tergelincir ke arah barat walaupun sedikit. Jadi ambil lidi, ambil sedotan atau kayu, tancepin, kalau udah ada bayangan di arah timur berarti sudah masuk waktu zuhur meskipun sedikit. Ya, udah ada bayangan di arah timur, oh berarti matahari itu sudah bergeser ke arah barat. Kan matahari kan terbit dari timur. Nah begitu dia ada di tengah-tengah langit, ini namanya waktu istiwa. Dia tepat di atas garis khatulistiwa. Ketika dia udah bergeser ke arah barat, inilah masuk waktu zuhur. Namanya waktu tergelincirnya matahari, artinya tergelincir ke arah barat. Itu. Wa akhiruhu, sedangkan akhir waktu zuhur adalah idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ghaira zillil istiwa. Akhir daripada waktu zuhur itu kalau bayangan suatu benda sama panjangnya dengan bendanya. Bayangannya 10 cm, bendanya 10 cm, berarti waktu zuhur udah habis. Itu. Bayangannya 5 cm, bendanya juga 5 cm, berarti zuhur udah habis. Ghaira zilil istiwa, selain daripada bayangan istiwa. Wa awalu waqtil asri, dan permulaan waktu asar, idza sara zillu kulli syai'in mislahu wa zada adna ziyadatin. Permulaan waktu asar apabila menjadi bayangan setiap benda sama seperti bendanya dan bertambah meskipun bertambah sedikit. Jadi begitu bayangan benda sama seperti bendanya ukurannya, masuk waktu asar. Atau bendanya, bayangannya lebih gede daripada bendanya. Makanya kalau sore kita lihat, kalau kita jalan tuh bayangan kita itu lebih besar. Nah, itu berarti masuk waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Wa akhiruhu ghurubu syamsi, dan akhir waktu asar itu adalah terbenamnya matahari. Jadi begitu matahari udah terbenam, semua bulatannya udah nggak kelihatan, di tempat yang datar seperti di lautan atau di tempat yang tinggi. Ya, Anda lihat dari tempat yang tinggi, semua bulatan matahari udah terbenam, berarti waktu asar sudah habis. Masuklah waktu maghrib. Itu. Tapi kalau di tempat-tempat yang bergelombang atau di daerah pegunungan, tempat yang bergelombang seperti di Jakarta atau di daerah pegunungan, pastikan dari tempat yang paling tinggi bahwa matahari itu sudah betul-betul bulatannya terbenam semua. Itu baru masuk waktu maghrib. Kalau belum terbenam semua, masih ada piringannya, bulatannya masih ada, berarti masih ada waktu asar. Gitu. Ya, jangan di tempat-tempat yang bergelombang seperti Jakarta, ente ngelihat dari tempat yang pendek, bukan dari tempat yang tinggi. Ya ketutupan gedung maghrib dong. Atau puasa cuman sampai jam 2 siang udah gak kelihatan. Ya. Tapi kalau di tempat-tempat yang datar seperti lautan, betul-betul udah tenggelam semua bulatannya, maka masuklah waktu maghrib. Tapi kalau di tempat yang bergelombang seperti Jakarta atau di pegunungan, lihat dari tempat yang tinggi ke bahwa dia matahari sudah betul-betul terbenam. Kemudian wa awalu waktul maghrib dan permulaan waktu maghrib adalah guru bukur syamsi, terbenamnya bulatan matahari. Permulaan waktu maghrib adalah
terbenamnya bulatan matahari. Jadi bulatannya betul-betul udah nggak kelihatan, udah full tenggelamnya masuk waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib? Wa akhiruhu alal mukhtar, dan akhir waktu maghrib itu alal mukhtar, menurut pendapat yang terpilih. Ghurubu syafaqil ahmar, yaitu terbenamnya mega merah. Nah, di sini ada kata-kata menurut pendapat al-mukhtar, kaul yang dipilih oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu ketika Imam Syafi'i masih ada di Baghdad, belum hijrah ke Mesir. Nah, menurut kaul qadim, kaul yang lama, ketika beliau masih ada di Baghdad, waktu maghrib itu sampai terbenamnya mega merah. Ini yang dipilih sama ulama mazhab Syafi'i. Jadi ulama mazhab Syafi'i lebih milih pendapat Imam Syafi'i ketika masih ada di Baghdad. Tapi Imam Syafi'i setelah hijrah ke Mesir itu meralat pendapatnya, bahwasanya beliau itu mengatakan waktu maghrib itu cuma bisa buat azan, cuma bisa buat wudhu, kemudian nutup aurat, sholat 5 rakaat. Udah, habis itu habis. Misalnya azan berapa menit? Ya, yang normal. Kalau azan Indonesia nggak normal, dipanjang-panjangin, bisa 5 menit, itu kelamaan. Azan yang normal misalnya 3 menit. Itu, atau 2 menit. Kemudian wudhu. Wudhu 2 menit. Ya, 3 tambah 2, 5. Kemudian nutup aurat 1 menit. 6. Sholat 5 rakaat. 5 rakaat itu 3-nya sholat maghrib, 2-nya ba'diyah maghrib. 1 rakaat yang normal berapa? Misalnya 1 menit. 1 kali 5, 5 menit. Berapa tuh? 3, 2, 1 tambah 5. 11. 11 menit habis waktu maghrib. Menurut pendapat Imam Syafi'i setelah beliau hijrah ke Mesir. Ini terlalu singkat, makanya ulama mazhab Syafi'i milih ketika beliau masih ada di Baghdad, yaitu terbenamnya mega merah. Nah, terbenamnya mega merah juga itu nggak terlalu lama. Paling hanya berkisar 20 menit. Hanya berkisar 20 menit. Waktu Isya yang sekarang itu, yang jam 7, ya, misalnya sekarang Isya jam 7 nih. Nah, itu waktu afdol untuk melakukan sholat Isya. Jadi habis mega merah, itu menguning. Habis menguning, kemudian awannya jadi putih. Setelah putih, barulah langit gelap. Nah, inilah waktu yang paling afdal untuk menunaikan sholat Isya. Tapi waktunya udah masuk dari tadi. Gitu, dari hilangnya mega merah. Jadi habis mega merah, mega kuning, kemudian mega putih, langit gelap. Nah, waktu Isya yang sekarang itu waktu gelap. Jadi waktu Isyanya itu udah masuk dari 6:30 karena mega merahnya udah hilang. Nah, makanya kalau kita maghrib ada di tempat orang, ntar nanti sholatnya di rumah, jangan, nggak keburu. Ntar yang ada kita masuk ke dalam firman Allah tadi, fawailul lil musallin, celaka orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya. Itu masuk kita ke lembah tadi, ya, yang ada di jahanam. Nah, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan orang salah kaprah mengenai sunnah Nabi, kan Nabi sunnah menyegerakan berbuka. Tapi orang kita bukan menyegerakan berbuka, dia mengenyangkan perut. Nabi itu begitu masuk waktu maghrib, beliau buka dengan kurma. Kemudian beliau minum, doa. Habis doa beliau sholat maghrib. Habis sholat maghrib, baru beliau makan makanan yang berat. Makan daging, makan roti, gitu. Orang kita enggak. Dia makan makanan yang berat, akhirnya maghribnya keluar, habis waktunya. Gitu, ya. Dan buka puasanya Nabi itu banyak hikmahnya, ya, udah pernah Anda jelasin bahwasanya lambung kita itu lama nggak kena asupan makanan, dia mengalami pengerutan. Untuk normal lagi harus dirangsang dulu. Dirangsangnya itu adalah dengan glukosa. Nah, glukosa itu ada pada kandungan kurma. Nabi pakai kurma, kemudian didorong pakai air supaya cepat menyebarnya. Ternyata meskipun udah didorong pakai air, tetap untuk normal lagi lambung kita butuh waktu. Makanya Nabi sholat dulu. Nah, setelah sholat, beliau zikir ringan, baru makanan-makanan berat. Saat itu lambungnya sudah siap untuk menerima makanan berat.
kita salah paham tentang ini, akhirnya lambungnya sakit, bukannya sehat habis puasa. Kenapa? Karena buka puasanya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Kemudian wa awalu waktil isya, dan permulaan waktu isya, gurubus syafaqil ahmar, terbenamnya mega merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Jadi waktu isya itu sudah masuk ketika mega merah sudah hilang. Cuman sebagian ulama mengatakan afdolnya itu adalah ketika betul-betul sudah gelap. Karena ada ulama juga yang mengatakan kalau masih mega kuning itu masih maghrib gitu. Tapi kalau udah gelap, semua ulama bilang isya udah masuk. Makanya waktu paling afdol itu adalah ketika langit sudah gelap. Wa akhiruhu, dan akhir waktu isya, tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu cahaya yang menyebar di ufuk, di kaki langit. Cahayanya begini nih, putih menyebar. Nah, sebelum fajar shadiq itu namanya fajar kadzib. Kalau fajar kadzib tuh dia ke atas begini. Habis fajar kadzib hilang gelap, baru terbit fajar shadiq. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, idza adzana Bilalun fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Apabila azan Sayyidina Bilal, maka makanlah dan minumlah. Jadi zaman Nabi itu azannya 2 kali. Azan yang pertama Sayyidina Bilal. Nah, kalau Sayyidina Bilal azan, itu berarti waktunya fajar kadzib nongol, imsak. Nah, kalau imsak, Nabi bilang fakulu, makanlah, washrabu, minumlah, masih boleh waktu imsak itu. Nah, tapi sunnah kita sudah beres sahurnya supaya nggak bablas. Tapi mau makan mau minum boleh, kata Nabi. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai azan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, jarak azannya Sayyidina Bilal sama Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum itu kata ulama 50 ayat. Bacanya tartil. Itu 50 ayat dari waktu imsak ke azan subuh tuh 50 ayat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini beliau buta, tapi ditugasin sama Nabi untuk azan subuh. Belum ada jam waktu itu ya. Bagaimana beliau mengetahui waktu subuh? Kata Allah, wasubhi idza tanafas. Dia mengenal waktu subuh itu dengan nafasnya. Jadi unik-unik ya, sahabat Nabi itu punya kelebihan yang bermacam-macam. Wahwa al-muntashir ardon. Yang namanya fajar shadiq itu adalah al-muntashir ardon, yang tersebar melebar cahayanya gitu. Kalau kadzib ke atas segaris doang. Wa awal waktu subuhi, permulaan waktu subuh, tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhir waktu subuh, tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Nah, kalau waktu subuh nggak harus mataharinya terbit semuanya, nggak. Dia udah nongol sedikit aja habis waktu subuh. Itu beda kalau waktu maghrib, harus betul-betul terbenam semua buletannya. Tapi kalau waktu subuh udah nongol sedikit, maka masuklah waktu habislah waktu subuh. Dan di sini haram sholat sunnah sampai matahari meninggi setinggi tombak. Setinggi tombak itu sekiranya bawahnya bisa diisi sama matahari lagi, kata ulama, kurang lebih 16 menit. Jadi misalnya terbit jam 6. Nah, 16 menit kemudian masuk waktu duha, keharamannya sudah hilang. 6.16 masuk waktu duha. Sekarang misalnya terbitnya 5.53. Berarti tambahin aja 16 menit, itu waktu duha. Berapa? 6:09. Ya, 6:09 itu masuk waktu duha. Sampai kapan waktu duha? Sampai sebelum sholat zuhur masih boleh. Jangan nggak sholat duha meskipun 2. Ya, 2 rakaat dah minimal, tapi istiqomah gitu. Nah, itu waktu-waktu sholat ya, penting kita untuk mengetahui waktu sholat. Karena zaman Nabi nggak ada jam. Kalau sekarang ada jam, lebih mudah memang. Tapi ini ilmu warisan Nabi harus kita tahu. Ya, peninggalan para ulama yang bersumber dari Nabi SAW harus kita mengetahuinya. Karena mungkin kita nanti nggak mendapati jam atau apa. Oh, udah tahu nih. Kalau zuhur bayangan ada di timur, berarti waktu zuhur. Kalau asar bayangannya sama bendanya atau lebih gede.
lebih gede bayangannya daripada bandanya, itu masuk waktu asar dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.